Halo, salam Horas, muda-mudi Batak. Nah, malam ini gue pengen membicarakan tentang dunia ya, supaya kita bisa mengetahui juga, supaya mungkin uh, tambahan ilmu dan pembelajaran lah ya. Di sini gue pengen membicarakan tentang suatu negara, Sri Lanka, yang sekarang ini sedang crowded atau yang resesinya udah mulai ke jurang lah ya, kayak gitu. Udah mulai sudah bangkrut seperti itu. Di sana di Sri Lanka itu terjadi BBM yang sangat ngantri, dan untuk penerangan listrik yang tidak ada, dan hutang-hutang. Sri Lanka itu menuju kehancuran itu diakibatkan satu, yang terbesar hutang, dan kedua korupsi. Korupsi di Sri Lanka itu sangat tinggi sehingga berdampak pada rakyatnya, dan terutama pada negara, kayak gitu. Bagaimana pejabat-pejabat di Sri Lanka, kegiatan korupsinya itu sangat tinggi sehingga uang yang digunakan tidak untuk program-program pemerintahan, melainkan untuk ke individualnya, seperti itu. Mudah-mudahan di sini dampak dari resesi ke Pakistan tidak ke Indonesia. Kita berdoa saja, karena krisis global sudah di dunia sudah sangat tinggi. Contohnya Jerman, Inggris sudah menuju ke resesi, kayak gitu. Di Inggris pun permasalahannya karena energi, faktor dari perang Rusia Ukraine, kayak gitu. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana perekonomian Indonesia itu supaya dapat bisa maju. Terutama ya kita harus bisa sekarang ini untuk mengikat pinggang atau lebih erat lagi, atau lebih banyak menghemat, dan kita membeli dengan sesuai kebutuhan, dan seperti itulah. Di Jerman pun sama juga, akan menuju resesi. Negara-negara adidaya atau negara-negara maju yang di Eropa yang sangat maju akan menuju resesi karena sumber energinya sudah menipis, dan salah satu biaya melonjaknya sangat tinggi, dan berdampak pada kebutuhan mereka pun akan tinggi juga. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ya kita berdoa aja pasti bisa survive. Kita berdoa aja dengan kepemimpinan Pak Jokowi dan menteri-menterinya supaya dapat bersatu dan mementingkan rakyat. Karena apabila terjadinya korupsi atau kepentingan individual, itu berdampak pada rakyat. Jadi kita tidak berteman dengan seorang korupsi, ataupun dengan perihal korupsi itu adanya suatu remisi ya, yang agak bingung. Remisi perihal korupsi. Kalau seandainya korupsi ya penjara aja. Kalau bisa yang seberat-beratnya, karena ini berdampak pada rakyat. Walaupun itu memang ada yang bilang secara ekonomi, secara global politik akan adem, atau secara ekonomi akan stabil, tetapi kita lihat dulu kasus dari Pakistan bagaimana. Itu akibatnya dampak dari satu, hutang yang begitu tinggi dan korupsi yang begitu tinggi. Kita harus berpikir secara logika lah, kayak gitu. Dan tidak semua yang melakukan yang jahat, yang dosa atau korupsi itu menguntungkan bagi rakyat, tidak menguntungkan bagi negara, tidak. Mohon untuk para oknum-oknum pejabat yang korupsi, ataupun para pelayan masyarakat, mohon dibantu untuk negara kita. Salam hormat, Horas.